Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, eh, pada teman-teman yang menonton video ini. Perkenalkan kami dari kelompok 7, paralel 4, rangkaian digital, kelas rangkaian digital, ilmu komputer angkatan 61. Nama saya sendiri itu Muhammad Ryan Pratama Tasat Moko dengan NIM M04324104. Lalu bersama rekan saya yaitu, Nama saya Mikael Kecitat Simangunsong dengan NIM M0403241061. baik, jadi kita diberikan tugas untuk menormalisasikan, meminimalisasikan menggunakan Gmap. Jadi kita diberikan set pixel, yaitu jumlahnya ada satu, ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi ada 15 pixel yang nanti dari ini kita harus menyelesaikan 7 pixel 7. Jadi untuk bagaimana penjelasannya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Michael. Oke, jadi di sini tuh kelompok kita tuh mendapatkan soal pixel nomor 789. Jadi di sini tuh ketentuannya kalau pixel dari kelompok kami itu terkena lintasan dari angka yang dibentuk, itu tandanya nyala atau bisa dibilang satu. Kalau nggak kena nilainya nol. Jadi di sini yang tadi dimulai dari nol sampai F, atau 15 totalnya karena bilang asal desimal itu dari nol sampai F. Jadi sebelum mulai itu saya pertama-tama ingin menjelaskan bagaimana cara untuk menuliskan eh, PQRS ini. Jadi PQRS ini dapat bernilai nol, eh, 000 sampai yang terakhir itu 1111. Nah, sama aja kayak kayak bilangan biner, ada 4 variabel, ada 2/4 atau bisa dibilang 16 kemungkinan. Dimulai dari 0000 yaitu eh, minterm 0, terus 0001 yaitu minterm 1 dan seterusnya sampai yang terakhir itu 11111 yaitu minterm 15. Oke, jadi itu di sini eh, dari 0 di sini itu membuat pixel 7 kelompok kami itu terkena lintasan. Jadi untuk minterm 0, di mana nilai PQRS-nya masing-masing 0, fungsinya itu bernilai 1. Nah, terus untuk eh, nomor 1, 2, dan 3-nya, pixel 7 kami ini tidak terkena eh, lintasan atau bisa dibilang warna ya. Jadi itu bernilai nol dan seterusnya. Untuk pixel 8 dan pixel 9 juga berlaku sama. Jadi di sini ada eh, sum of mintermnya bisa dilihat yang warna pink ini. Jadi sum of minterm itu intinya itu angka yang terkena lintasan angka yang terkena lintasan pixel pixel kami ini dimasukkan ke sini. Jadi pixel 7 itu yang terkena lintasan itu ada 0, 4, 5, 6, 8, 9, 10 sampai 15. Pixel 8 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15. Dan pixel 9 ada 0, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13. Untuk mungkin itu saja untuk Kmap akan saya serahkan kepada teman saya Raihan. Baik, dan lanjutkan. Jadi untuk Keymap itu kita bisa menggunakan tabel kebenaran ini, lalu bisa kita masukkan ke Keymap. Jadi di sini ada PQRS, kita menggunakan variabel PQRS, yaitu PQ itu ada di sisi yang kiri, dan RS itu ada di sisi yang atas. Gitu. Jadi nanti misalkan kalau ada midterm di area ini, di area 0000, itu berarti dia satu, kenapa satu? Karena di sini dari tabel kebenaran itu ditunjukkan angka satu. Satu dari mana juga, satu itu berarti dia yang menyala gitu. Kita isikan saja sesuai dan harus mengikuti dengan peraturan pengisian keymap, yaitu dari kiri, lalu dari kanan, dari kiri dulu sampai ke tengah, lalu dari kanan ke tengah. Jadi 1000, lalu kita lanjut ke selanjutnya itu 1110. Jadi 1110, lalu selanjutnya satu semua. Oke, lalu selanjutnya pixel 8 juga sama dengan aturan tersebut, jadi kiri ke kanan. Lalu juga ada peraturan juga, jadi kalau misalnya nanti mau ngisi yang 13, 14, 12, 13, 14, 15, itu mereka diisi lebih dahulu. Jadi
nol 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 satu dua tiga empat lima enam tujuh 8 9 itu berada di paling bawah. 8 9 10 11 12 13 14 15 gitu. Nah, setelah kita masukkan ke key map, bisa kita identifikasikan apa fungsi yang bisa kita temukan gitu untuk pixel 7. Jadi fungsi ini menunjukkan mana posisi yang angkanya itu menyala gitu. Apa namanya, lampunya menyala, yaitu satu. Jadi bisa dilihat di sini eh, kita bisa menyatukan tabel yang samping-sampingnya itu sama. Dan berarti satu ini kan sama. Satu itu sama di P yang sama. Kita kita mulai dari bawah dulu, dari yang sama dulu ya. Jadi satu itu dia ada P-nya sama, yaitu P-nya satu. Berarti P-nya itu satu untuk yang sisi yang sama ini. Lalu bagaimana dengan key RS-nya? Key-nya itu bisa berubah, R-nya bisa berubah, dan S-nya juga bisa berubah-ubah. Berarti untuk menyambungkannya itu bisa key aksen ditambah key normal, lalu nanti juga ada juga R aksen tambah R normal, sama S aksen tambah S normal gitu. Ketika mereka ditambahkan itu bisa tidak kita anggap karena kita bisa fokuskan aja gitu loh sisi yang apa yang membedakan gitu. Jadi ketika seperti yang kita tahu kan kalau misalnya sesuatu yang normal terus ditambahkan sama yang aksennya kalau di aturan Keymap itu hasilnya adalah satu gitu. Nah, jadi bisa kita temukan ada di satu P yang sama jadi P-nya satu P atau kita taruh P aja ditambah key R aksen. Key R aksen ini maksudnya adalah kita mencari angka ini. Kayak yang di sini, teman-teman. Nah, jadi angka ini mereka itu ada barrier kan, mereka ada nol pemisah. Tapi key-nya itu berbeda. Key-nya itu sama, key-nya itu sama, key-nya itu sama kan. Key-nya itu ada di key satu. Tapi P-nya itu berbeda. Sama dengan aturan yang awal, berarti kalau berbeda bisa ditambahkan dan bisa tidak perlu kita tambahkan begitu ke fungsinya. Jadi key R aksen maksudnya adalah R yang nol. Key R aksen R-nya nol, berarti ini. Key R aksen adalah area ini, teman-teman. Ini key R aksen dan lalu untuk key S aksen itu adalah ini. Artinya S-nya yang bagian nol. R S aksen ini melambangkan angka ini yang juga bisa mencakup nilai ini juga sebenarnya gitu. Karena R aksen S aksen itu artinya dua-duanya nol. Lalu kalau kita lihat untuk yang pixel 8 itu kita menjelaskan posisi nomor satunya lagi. Bisa kita lihat di sini ada posisi yang satunya berbarengan lagi sama seperti yang atas gitu. Nah, itu bisa kita taruh R. Kenapa R? Sama seperti aturan yang atas, angka yang sama itu ada di satu dan satu di bagian R. Ya, ya jadi kayak 1100 misalkan. Lalu nol nol satu satu atau nol nol satu nol gitu. R-nya lah yang angka awalnya ini sama. Artinya kita bisa gunakan R saja. Kenapa? Karena sama seperti aturan atas tadi, key P dan juga S-nya itu bisa berubah. Jadi kita ambil saja yang tidak berubah. Lalu ada juga P key aksen itu mencari ini. Maaf, P aksen key itu mencari yang ini, teman-teman. P aksen key. Jadi P aksen key itu artinya dia yang P-nya itu nol, tapi key ya. Maaf, maaf, maaf. Kalau misalnya P key aksennya itu P, misalnya P-nya satu, P-nya satu, P-nya satu, sorry. Berarti ini mencari yang ini, teman-teman. Maaf. Korelasi. Jadi untuk P key aksen itu dia mencari P-nya yang satu, jadi dia angkanya satu ya, dan key-nya itu yang nol, berarti yang ini. Berarti ini melambangkan angka yang ini, teman-teman. Lalu untuk P aksen key itu yang ini, artinya dia P-nya satu, P-nya nol, key-nya satu. Lalu yang ini adalah P aksen S, yang artinya dia eh, P aksennya itu nol, berarti S-nya itu satu gitu. Kenapa nggak ditambahin yang lain-lainnya sama seperti aturan sebelumnya? Jadi kalau misalnya kita lihat dari PQ aksen itu
Bisa kita lihat dari key-nya itu kan dia nol, key-nya nol. Terus kalau misalnya S-nya itu bisa berubah dan R-nya itu karena sudah dianggap dari sini juga, jadi artinya R-nya R aksen dan R plus, jadi dia bisa sama gitu. Dia ada di sisi yang sama juga karena mereka juga sama-sama satu gitu. Nah, lalu lanjut ke yang pixel 9 itu ada key aksen, R aksen, S aksen. Jadi bisa kita lihat kan di sini mereka tidak ada yang sama ya. Posisi-posisinya itu tidak ada yang berdekatan. Ada sih, tapi di sini. Dan ada juga yang di sini. Ah, maaf. Ada yang di sini gitu. Jadi untuk key aksen, R aksen, S aksen ini artinya adalah key-nya yang nol, key-nya nol, lalu R aksen, berarti R-nya juga nol, dan S-nya juga nol gitu. Ini melambangkan angka ini, teman-teman. Melambangkan angka ini dan angka ini. Karena mereka dua-duanya apa namanya, memiliki syarat yang sama. Lalu ada P aksen, Q aksen, P aksen Q, maaf, yang artinya P-nya itu nol dan Q-nya itu satu. Berarti ini melambangkan angka ini. Lalu untuk PQ aksen S, artinya P-nya satu, yaitu ada di dua area ini. Q aksen, yaitu artinya ini. Lalu S, yang S-nya satu. Berarti melambangkan satu angka ini. Lalu ada P aksen, Q aksen, RS. Artinya P aksen, yaitu nol. Lalu Q aksennya itu juga nol. eh Lalu R-nya itu satu dan S-nya itu satu. Nah, kita masih ada tersisa dua angka sebenarnya. Yaitu ketika R-nya satu, lalu S aksen, tapi dia masih key-nya itu satu. Berarti ini bisa dimasukin ke P aksen key. Gitu, teman-teman. Karena kalau dia itu bisa lah dimasukin gitu. Karena key-nya itu masih satu, lalu P-nya itu nol, dia masih berada di area di sini. Gitu. Terus kalau misalnya yang ini, itu dia dimasukin ke area yang sama juga di situ. Jadi mereka mencakup dengan P-nya nol, tapi Q-nya itu satu. Nah, kalau misalnya yang di sini, itu dia P-nya satu, Q-nya nol, S-nya juga nol. Jadi dia termasuk P, Q aksen, S aksen gitu. Memang ini merupakan konsep yang itu, tapi kalau misalnya kita bisa berlatih itu, pasti kita bisa mengerjakannya gitu, teman-teman. Baik, sepertinya sudah cukup penjelasan dari kami. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Dari kami cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.